Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semuanya beserta ibu dosen yang saya hormati. Di sini saya Bimanyu dengan nomor itu mahasiswa 10 11 829. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem tata surya dan juga urutan-urutan planet sebagai pemenuhan tugas matkul kosmologi dan kosmografi. Langsung saja kita ke materi nggih, teman-temanku. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terkait apa tuh pengertian tata surya itu. Nah, menurut ilmu astronomi bahwasanya tata surya itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang berbunyi solar system ya. Solar system. Apa itu solar system? Nah, solar system adalah sesuatu sistem yang terdiri dari bintang sebagai pusatnya ya. Sebuah sistem yang terdiri dari bintang sebagai pusatnya ya. Kita travelingkan otak kita bayangkan di atas kita itu ada sebuah objek tata surya. Kita bayangkan bahwasanya tata surya adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang sebagai pusatnya ya. Bintang sebagai pusatnya, kemudian dan seluruh objek langit ya, kita bayangkan lagi seluruh objek langit itu terikat oleh gaya gravitasinya. Gaya gravitasinya di sini itu apa? Gravitasi apa? Gravitasi dari planet tadi ya. Misalkan di sini pusat tata surya kita adalah matahari ya. Matahari lah. Matahari punya gaya gravitasi sebagai pengikat dari objek langit yang lainnya. Betul. Ya. Bicara objek langit, apa saja toh objek langit itu ya? Objek langit itu diantaranya ada beragam planet dan jutaan lainnya. Apa saja? Yaitu ada komet, ada meteor maupun asteroid. Namun tata surya kita itu terbagi menjadi ada matahari, ada 4 planet bagian dalam, kemudian 4 planet bagian luar, kemudian ada sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Jadi begini teman-temanku, silahkan diingat-ingat. Tadi ada 4 planet bagian dalam, kemudian ada 4 planet bagian luar, kemudian ada sabuk Kuiper dan ada juga sabuk asteroid. Dan nanti silahkan ini dihafalkan, diingat-ingat betul. Nanti saya akan peragakan menggunakan media peraga apa yang dimaksud planet ini, kemudian sabuk Kuiper itu yang mana, kemudian sabuk asteroid itu yang mana. Oke, baiklah teman-temanku semuanya ya. Kita lihat di sini sudah ada media pembelajaran kita yaitu sistem tata surya. Daripada kita mengimajinasi yang sulit, langsung saja kita teman-teman bisa lihat di sini alat peraga saya. Sampai tadi saya suruh ingat-ingat untuk untuk mengingat tentang sabuk Kuiper, kemudian ada sabuk asteroid, kemudian planet bagian dalam, kemudian ada planet bagian luar. Langsung saja saya mencoba jelaskan. Nanti kalau apabila ada kekeliruan, ibu dosen bisa membenarkan. Baiklah. Yang pertama perlu kita ketahui ya, di sini ada bakso ya, enggak bakso. Ini adalah planet. Ya, silahkan kalian berimajinasi bahwasanya ini adalah planet-planet di tata surya dan ini bintang ya. Tadi saya menyebutkan pengertian tadi bahwa pusat tata surya adalah bintang. Bintang adalah sesuatu benda langit yang dapat menghasilkan sinarnya sendiri. Di sini pertama adalah matahari. Ada matahari ya. Matahari itu dia menghasilkan sinarnya sendiri. Kemudian di sini ada Merkurius. Setelah matahari ada Merkurius. Kemudian yang warna kuning ada Venus. Kemudian ada bumi, tempat kita berinjak ya. Bumi di sini saya enggak buat pipih atau datar ya, karena saya mempercayai bahwasanya bumi itu bulat ya. Tadi ada Merkurius, Venus, bumi, kemudian ada Mars ya. Mars yang konon-konon bisa dibuat untuk hidup kita, kalau saya ya nggak mau. Kemudian ada planet yang terbesar sendiri ya, saya pegang ya. Kita bayangkan ini adalah planet Jupiter, sangat besar sekali. Kemudian ada planet Saturnus yang ada cincinnya, kemudian ada Uranus, dan terakhir jauh sekali adalah
Neptunus. Baiklah teman-temanku, saya kemudian akan menjelaskan jarak antara per planet dari matahari ya, antara Mars ke matahari ataupun bumi ke matahari berapa. Yang pertama ada Merkurius. Ya, ini ada Merkurius. Saya putar. Ada Merkurius di sini ya. Merkurius. Itu ada garis edarnya Merkurius. Nah, antara Merkurius ke matahari itu berapa jaraknya? Jarak antara Merkurius ke matahari itu sebesar 57,9 juta kilometer. Wow, sangat jauh sekali ya teman-teman. Bayangkan kalau kita berjalan ke sana, sangat jauh sekali ya. Kemudian dilanjutkan dengan planet Venus ya. Ini Venus yang saya pegang. Venus jaraknya ke matahari ada 108 juta kilometer. Nah, kemudian selanjutnya ada bumi, tempat kita hidup. Bumi ya. Bumi ini ya sangat indah sekali ya bumi kita. Jarak bumi ke matahari itu sebesar 150 juta kilometer. Nah, 100 juta 50 kilometer. Mudah-mudahan kita nanti bisa keluar angkasa agar bisa sendiri mengukur jarak antara bumi sampai ke matahari itu berapa. Kemudian dilanjutkan setelah bumi ada Mars ya. Mars ke matahari berjarak 228 juta kilometer. Kemudian ada Jupiter. Jupiter ke matahari berjarak 779 juta kilometer. Kemudian ada Saturnus yang sangat indah sekali, memiliki cincin dengan berjarak 1.430 juta kilometer. Maaf ya, jaraknya adalah 1.430 juta kilometer. Kemudian ada Uranus ya. Uranus di sini, ini Uranus, jaraknya ke matahari itu 2.880 km. Kemudian ada Neptunus, jarak ke matahari berjumlah 4.500 juta kilometer. Baiklah teman-temanku. Kemudian ya ini yang saya jelaskan tadi, di mana letak sabuk utama ya. Tadi ada sabuk utama, kemudian ada sabuk Kuiper atau ya sabuk utama itu terletak antara sabuk utama terletak antara di planet Mars, ada planet Mars sampai planet Jupiter ya. Di sini Mars sama Jupiter. Nah, di sini terdapat sabuk utama yang di dalamnya terdapat banyak sekali asteroid ini. Kemudian yang termasuk planet dalam, kemudian yang termasuk planet luar itu apa saja ya? Yang pertama planet dalam, maksudnya bagian dalam adalah yang terletak dekat dengan matahari ya. Yang pertama ada planet Mars ya. Planet Mars ada planet Merkurius yang paling dekat dengan bumi ya. Merkurius, kemudian ada planet Venus, kemudian bumi, kemudian Mars ya. Keempat planet tadi itu termasuk planet bagian dalam. Saya ulangi, ada Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Ada 4 ya. Kemudian selanjutnya adalah planet luar. Planet luar itu planet yang sudah jauh dari matahari ya, jaraknya sudah jauh dari matahari. Ya, dimulai dari planet Jupiter. Jupiter yang pertama ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, ada Uranus, kemudian ada Neptunus ya, ada 4. Ada 4. Baiklah teman-temanku, kembali lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana jarak antara satu planet dan lainnya terhadap matahari atau bintang. Kemudian tadi sudah saya singgung ada sabuk utama, kemudian ada planet dalam dan planet luar. Baiklah, seperti yang kita ketahui, sebelum beranjak lebih jauh, saya akan menjelaskan asal usul tata surya ya. Jadi tata surya itu dari mana toh ya? Saya akan menjelaskan banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang terbitnya tata surya. Misalkan teori kabut ya, ada teori kabut, nebula atau kabut. Silahkan Anda bayangkan kabut atau nebula.
menurut siapa namanya Kan Laplace ya, teori planetesimal, teori pasang surut, dan teori bintang kembar. Dari keempat teori tadi ya, dari empat teori tadi, dari kabut dari Immanuel Kant itulah dan Laplace lah yang lebih masuk akal. Lebih masuk akal itu gimana? Dan kemudian diperbagi oleh astronom seperti Fred Hoyle, kemudian ada Weizsäcker dan Kuiper menjadi teori protoplanet yang sementara ini diterima oleh sebagai teori pembentukan tata surya. Nah, teori Ken Laplace tadi yang banyak diterima oleh seluruh para pakar astronom itu menjelaskan bagaimana teori Ken Laplace itu pada dasarnya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan ya, ada gumpalan awan, gas debu dan gas debu. Ya, kemudian dasar pemikiran itu didukung dengan banyaknya gumpalan awan seperti diamati di seluruh jagat raya. Kita lihat tengok di langit ada banyak gumpalan awan. Awan tadi kemudian mengalami pemampatan atau akibat pengaruh gravitasi. Mampet ya, kalau bahasa Jawa ini mampet ya. Sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan. Nah, ada awan, kemudian sama-sama ada partikel-partikel debu ditarik oleh awan tersebut ya. Kemudian membentuk gumpalan bola ya. Nah, saya praktekkan di sini tadi awan gumpalan biasa, kemudian menarik awan tadi menarik debu kemudian menjadi gumpalan bola seperti ini, gumpalan bola ya. Kemudian dan mulai berrotasi, berputar dengan sendirinya, kemudian begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam kecepatan rotasi pun ya, begitu partikel-partikel tertarik seiring dengan kecepatan berotasi pun bertambah sesuai hukum kekekalan momentum sudut ya. Akibat rotasi yang cepat tersebut, gumpalan gas mulai memipih membentuk cakram yang tebal. Bayangkan cakram di motor Anda semuanya ya. Cakram yang tebal, kemudian di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Bagian tengah berotasi lebih cepat sehingga partikel-partikel bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpijar ya. Tadi itu panas yang berpijar. Kemudian bagian tengah yang berpijar ini, yang pada akhirnya menjadi matahari itu. Ya. Panas menjadi matahari. Kemudian bagian tepi itu berotasi cepat sehingga berpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet. Nah, protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet dan satelit-satelitnya begitu. Baiklah teman-temanku, tadi sudah saya jelaskan mengenai asal-usul tata surya ya. Kita kembali ke media, kita kembali ke luar angkasa ya. Kita bayangkan kita berada di luar angkasa dan kita sebagai raksasa, kita bisa melihat ini ada matahari dan lainnya, kita bisa memandang jauh ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur tata surya. Komponen utama sistem tata surya adalah matahari ya. Bisa dilihat ini matahari. Komponen utama tata surya adalah matahari ya. Sebuah bintang deret utama kelas G2 yang mengandung 99,86% massa dari sistem yang mendominasi seluruh dengan gaya gravitasinya. Jadi matahari itu mengandung gaya gravitasi yang sangat tinggi loh teman-teman. Kemudian ada Jupiter dan Saturnus. Kita lihat ada Jupiter, kemudian ada Saturnus. Ada Jupiter, ada Saturnus. Dua komponen terbesar yang mengelilingi matahari ya. Ini dua komponen yang terbesar dari semua planet. Itu mengelilingi matahari mencakup kira-kira 90% massa selebihnya. Nah, hampir semua objek-objek besar yang mengorbit matahari terletak pada bidang edaran bumi yang umumnya dinamai ekliptika. Semua planet terletak sangat dekat pada ekliptika, sementara komet dan objek-objek sabuk Kuiper biasanya memiliki benda sudut yang besar dibandingkan ekliptika. Baiklah teman-temanku, tadi
Sudah saya jelaskan mengenai sistem tata surya, langsung saja kita belajar mengenai planet ya, mengenai planet-planet yang ada di tata surya. Sebelum saya jelaskan mengenai lebih lanjut tentang planet, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari planet. Planet adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, aster planetes, berarti bintang pengelana, adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar ya. Coba perhatikan lagi, adalah planet adalah benda astronomi yang mengorbit. Yang mengorbit itu yang mengikuti atau yang mengelilingi sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar. Bintang yang cukup besar di sini adalah matahari yang paling besar ya. Kemudian besar untuk memiliki gravitasi sendiri, tidak perlu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Begitu. Jadi planet adalah sebuah benda yang astronomi yang mengorbit dan sebuah bintang yang besar. Dan kemudian planet itu juga misalnya gaya gravitasi sendiri. Kemudian kata planet sudah lama ada dan memiliki hubungan sejarah, sains, mitologi, dan agama. Oleh peradaban kuno, planet dipandang sebagai sesuatu yang abadi atau perwakilan dewa. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, pandangan manusia terhadap planet berubah. Baiklah teman-temanku, kita lanjutkan ya. Sebelum penemuan objek-objek berupa serupa di sabuk Kuiper yang cukup besar juga banyak, misalkan Quasar dan 2003 IL61. Itu apa tuh? Yaitu merupakan benda langit yang ditemukan oleh para astronomi dan diklasifikasikan sebagai Kuiper Belt Object atau bisa disingkat KBO. Nah, meskipun memiliki kesamaan dengan Pluto ya, saya singgung Pluto, bahasanya Pluto itu dulunya planet, kemudian setelah ada penelitian lebih lanjut tidak dianggap sebagai planet. Para astronom yang sementara itu memang sedang mendebatkan status Pluto sebagai planet tata surya dihadapkan pada dua opsi, yaitu jika tetap menerima Pluto sebagai planet, maka semua KBO besar tadi ya, semua yang ditemukan tadi itu juga akan dianggap sebagai planet gitu loh. Nah, atau jika KBO tadi tidak diklasifikasikan sebagai planet, maka Pluto juga harus disingkirkan. Nah, alhasil akhirnya kalau tadi semua yang ditemukan tadi, misalnya KBO tadi diklasifikasikan sebagai planet seperti Pluto, maka banyak sekali planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, jadi akhirnya keputusan akhirnya adalah berdasarkan resolusi sidang umum IAU ke-26 tanggal 24 Agustus 2006 dirumuskan syarat planet ya. Syarat planet yang satu adalah mengorbit matahari ya. Yang pertama syarat sebagai planet adalah mengorbit matahari. Kemudian yang adalah berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan untuk bentuk bulat. Kemudian memiliki jalur orbit yang jelas dan tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Kenapa Pluto tidak dianggap? Karena Pluto itu mengorbitnya tidak beraturan dari ke matahari begitu. Nah, akhirnya Pluto pada tanggal tersebut, tanggal 24 Agustus 2006 itu disingkirkan dari macam-macam planet. Akhirnya sampai sekarang Pluto bukan dinamakan planet. Baiklah teman-temanku, kita lanjut. Langsung saja saya jelaskan berbagai ragam planet di tata surya ya. Di alam semesta ini itu terbagi atas sekitar 100 miliar galaksi. Bayangkan, terdiri sekitar 100 lebih miliar galaksi. Begitu luasnya alam semesta ini ya. Yang kita hanya butiran debu di sini ya. Jadi yang kita tempati di sini adalah namanya galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sebuah sistem tata surya yang berpusat pada sebuah bintang raksasa yang disebut matahari ya. Di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat salah satu sistem tata surya yang berpusat pada matahari, seperti yang
Anda lihat di alat peraga ini. Kemudian di sekeliling matahari terdapat 8 planet yang siap mengelilingi matahari tanpa henti, siang dan malam tanpa jam, itu tidak berhenti ya. Begitu kuasanya Allah SWT ya, planet satu planet dan satu planet yang lain itu tidak berhenti mengelilingi matahari ya. Dengan planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu atau orbit ya. Di sini sudah saya peragakan tentang lintasan matahari yang berbeda-beda ya. Di sini ada lintasan Merkurius, ada lintasan Venus, ada lintasan bumi, ada lintasan Mars, ada lintasan Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Agar apa? Agar dia tidak bertabrakan. Coba bayangkan jika bumi kita di sini di peredaran Merkurius. Jika nanti di sini dia akan terjadi tabrakan, nah, akan kiamat nanti. Baiklah teman-temanku ya, berdasarkan komposisinya planet-planet tadi, planet di skala surya kita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada planet terestrial. Apa itu planet terestrial? Planet terestrial berarti bumi. Komposisi penyusun planet terestrial sama dengan bahan penyusun bumi ya. Jadi planet terestrial itu bahan-bahan pembentuknya itu sama seperti bumi yang kita hidupi ya, yang kita singgah, yaitu batuan silikat. Kemudian planet yang termasuk planet terestrial itu apa saja? Yang pertama ada Merkurius, kemudian ada Venus, ada bumi, kemudian ada Mars ya. Jadi keempat planet tadi termasuk planet terestrial, yang artinya apa? Komponen-komponen pembentuk dari planet itu sama halnya dengan komponen pembentuk atau penyusun bumi ya. Kemudian yang nomor 2 ada planet Jovian. Komposisi bahan penyusun planet Jovian itu mirip dengan planet Jupiter ya. Jika tadi planet terestrial itu sama seperti bumi, kalau planet Jovian itu sama seperti Jupiter yang paling besar sendiri. Yang terdiri dari hidrogen dan helium. Planet apa saja yang termasuk dalam planet Jovian itu adalah yang pertama ada planet Jupiter sendiri, ada Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Nah, kemudian kenapa Pluto tidak dimasukkan ke dalam golongan tersebut? Ya karena pembentuk dari Pluto itu berbeda dari keduanya. Keduanya adalah berbeda dari terestrial maupun planet Jovian. Oke teman-temanku, langsung saja kita lanjut ya. Kita akan bersama mempelajari terkait planet Merkurius ya. Di sini kita lihat planet Merkurius yang berwarna kuning yang dekat dengan matahari. Planet Merkurius ini mempunyai diameter ya, meskipun di sini kecil begini, kalau di kenyataannya itu diameternya sebesar 4.862 km dan merupakan planet terkecil. Merkurius yang sebesarnya begitu adalah planet terkecil. Dan jarak antara Merkurius dengan matahari adalah sekitar 58 juta kilometer. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari atau berevolusi ya. Berevolusi adalah proses matahari berjalan mengelilingi matahari. Planet Merkurius mengelilingi matahari itu berapa lama waktunya? Waktunya adalah 88 hari ya, karena letaknya berdekatan dengan matahari ya. Hanya 88 hari matahari berlalu. Jadi ya, bayangkan ya, kalau di bumi itu kita berevolusi selama setahun yang berjumlah 365 hari. Di sini setahunnya di Merkurius itu hanya 88 hari ya. Begitu cepat sekali ya. Bayangkan kalau kita di sana setiap 88 hari kita akan melaksanakan Happy New Year di sana ya. Kita setiap 88 hari
menyalakan kembang api di sana ya sangat apa namanya cuma sedikit sekali selama jangka waktunya ya. Kemudian selanjutnya karena letaknya yang berdekatan dengan matahari ya. Kemudian planet Merkurius itu terlihat paling terang ya. Terlihat paling terang jika dilihat dari bumi. Kadang pula menampakkan diri sebagai titik kecil pada saat matahari terbenam atau pada saat fajar menyingsing ya. Jika kalian ingin mengetahui Merkurius itu seperti apa dari bumi, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri langsung. Coba kita kalau bangun sebelum subuh atau ketika fajar menyingsing, coba tengok ke timur ya. Ketika matahari terbit, ketika kita ke timur, bahwasanya di sana ada yang namanya Merkurius atau orang-orang kebanyakan menyebutnya bintang pagi. Oke, kemudian yang nomor 2 ya. Tadi ada Merkurius sudah, kemudian yang selanjutnya adalah ada planet Venus yang di sini warnanya pink. Oh, sangat imut sekali ya teman-temanku. Ya, planet ini terletak di antara orbit Merkurius dan inti bumi, orbit bumi ya. Terletak antara Merkurius dan orbit bumi. Bahwasanya Venus itu mempunyai garis tengah sekitar ya, ada garis tengah di sini, ada garis tengah sekitar 12.100 km ya. Garis tengah ini panjangnya 12.100 km ya. Jarak Venus dengan matahari itu kira-kira ada 1 juta atau 108 juta kilometer, dan waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari selama 225 hari ya. Ini agak lama. Bahwasanya Venus mengelilingi matahari ya, ini itu lamanya 225 hari ya. Nah, kesini. Revolusinya ya perlu kita ketahui, revolusi planet itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jika arah jarum jam itu ke kanan, maka planet itu ke kiri. Ya. Permukaan Venus itu sangat kering sekali ya. Ya, permukaan Venus di sini itu sangat kering sekali karena suhu permukaannya itu dapat mencapai 480 derajat Celcius ya. 480 derajat Celcius. Venus merupakan planet putih yang bercahaya ya. Kok maaf isi di sini warnanya agak pink-pink gitu, tapi juga ada putih-putihnya ya. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, nampak indah dan cemerlang ya. Planet ini nampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat setelah matahari terbenam, maka ia juga sering mendapat julukan bintang fajar atau bintang timur, atau kebanyakan banyak orang mengatakan bintang kejora. Ya, kemudian selanjutnya ada bumi. Bumi merupakan salah satu-satunya planet di tata surya yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Ya, permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Dari ruang angkasa, permukaan bumi terdapat dikenali karena berwarna hijau kebiru-biruan. Di sini saya sudah membuat bahwa warna bumi adalah hijau kebiru-biruan. Bumi bentuknya bulat dan bergaris tengah sebesar 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari itu kurang lebih 150 km, 150 juta kilometer, dan sekitar 2,3 luas permukaan bumi tertutup oleh lautan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri dari gas ya. Di sini bumi itu ada atmosfernya yang terdiri dari gas, zat asam, dan nitrogen atau zat lemas. Jenis lain tidak begitu besar volumenya. Atmosfer berguna untuk melindungi bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi ya. Jadi atmosfer itu fungsinya sangat berguna sekali. Dengan adanya lapisan atmosfer, suhu di bumi pada siang hari tidak terlalu panas dari cahaya matahari, ya tidak terlalu panas. Dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Bumi mempunyai satu satelit alami yaitu bulan. Mohon maaf di sini saya tidak akan membuat bulan tadi ya. Kemudian selanjutnya ada planet Mars. Ya, ada planet Mars. Planet ini nampak kemerah-merahan ya. Sudah saya buat kemerah-merahan. Keadaan Mars memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di bumi.
ya, yang konon bisa ditempati oleh manusia layaknya bumi. Dengan keadaan sampai saat ini manusia masih terus menyelidiki apakah di Mars terdapat kehidupan atau planet Mars mempunyai garis tengah sekitar 6.780 km, jaraknya dengan matahari kira-kira 228 juta kilometer. Waktu yang digunakan Mars untuk sekali mengelilingi matahari adalah selama 687 hari ya. Seperti halnya Venus, permukaan Mars juga kering ya. Permukaan Mars di sini juga kering layaknya planet Venus. Mars mempunyai lapisan atmosfer yang tipis. Di antaranya Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda langit kecil yang disebut asteroid atau planetoid. Kemudian kita lanjutkan planet yang terbesar di tata surya kita adalah planet Jupiter. Ya, di sini ada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Garis tengahnya kira-kira mencapai 143.000 km atau sekitar 11 kali diameter dari bumi. Begitu luasnya, 11 kali diameter dari bumi. 11 begini teman-teman. Ini dikali 11 begitu besarnya ya. Kemudian jarak Jupiter dengan matahari itu sekitar 778 km. Jupiter membutuhkan waktu selama 12 tahun untuk sekali edar mengelilingi matahari. Wow, lama sekali, membutuhkan 12 tahun lamanya untuk sekali edar mengelilingi matahari. Maksudnya 12 tahun itu 12 tahun yang kita alami. Kemudian selanjutnya atmosfer Jupiter itu banyak mengandung gas hidrogen dan helium ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Permukaan Jupiter dan atmosfernya mempunyai batas yang kurang jelas sehingga Jupiter menyerupai bola gas yang sangat besar. Jupiter memiliki 16 satelit. Kalau tadi bumi ada 1 satelit, Jupiter ada 16 satelit. Kemudian teman-temanku, kita lanjut ke Saturnus ya. Saturnus ini kita lihat ada Saturnus. Ada Saturnus termasuk planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jadi yang pertama adalah Jupiter, yang kedua adalah planet Saturnus. Saturnus termasuk planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus mempunyai keistimewaan yaitu planet ini dikelilingi suatu sistem cincin raksasa yang terdiri dari debu dan partikel-partikel kecil. Garis tengah Saturnus sekitar 120.000 km. Jarak Saturnus dengan matahari kira-kira 1.428 km. 1.428 juta kilometer. Waktu yang diperlukan untuk sekali mengelilingi matahari yaitu 29,5 tahun. Jadi Saturnus ya mengelilingi matahari itu selama 29,5 tahun. Saturnus mempunyai sekitar 12 satelit ya. Pertama terbesarnya suhu permukaan Saturnus mencapai 145 derajat Celcius. Ya, kemudian ada Uranus. Uranus mempunyai garis tengah sekitar 50.100 ya, 50.100 km ya, di sini garis tengah 50 km. Jarak Uranus ke matahari. Jarak Uranus ke matahari itu berjarak kira-kira 2.869 juta kilometer. Uranus mengelilingi matahari sekali edar membutuhkan waktu 84 tahun ya teman-teman. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal ya. Suhu permukaan planet tersebut mencapai 180 derajat Celcius. Sangat dinginnya, kalau kita bayangkan di sana sangat beku, kita bisa menjadi beku. Kemudian yang terakhir teman-temanku ada Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus itu tampak warnanya kehijau-hijauan. Garis tengah planet ini sekitar 48.600 km. Jarak Neptunus dengan matahari kira-kira 4.495 juta km. Suhu permukaan Neptunus lebih dingin daripada Uranus yaitu
sekitar minus 190 derajat Celcius untuk sekali edar mengelilingi matahari ya. Mengelilingi matahari itu lamanya berapa? Lamanya adalah waktu 165 tahun. Keadaan Neptunus belum banyak diketahui. Neptunus mempunyai dua satelit yaitu Triton dan Merit. Baiklah teman-temanku, kembali lagi ke saya. Tadi sudah saya ajak traveling dengan alpraga saya mengenai susunan tata surya, ada mengenai planet, macam-macam planet dan jarak-jarak planet dan lain-lainnya. Sekarang cukup sekian dari saya. Apa yang telah kita pelajari tadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila dari saya memprakteknya itu belum jelas dan alpraga saya belum begitu bagus ya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap semuanya saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.